Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Begini Bu, hari ini saya akan mengadakan semacam diskusi ya sama Ibu tentang persiapan untuk supervisi akademik kita besok. Rencana besok tadi informasinya ya dari Ibu ya. Nah, di sini saya ingin tahu kira-kira tujuan dari pembelajaran Ibu apa ya Bu besok? Terima kasih Pak. Yang akan saya sampaikan Pak, supervisi besok itu yang pertama sebelum tujuan saya akan menyampaikan materi yang akan disampaikan di kelas, itu tentang teks biografi. Teks biografi ya Bu? Ya. Kemudian tujuannya itu adalah pertama mengidentifikasi ciri teks biografi. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks biografi. Jadi rencana Ibu untuk pertemuan untuk supervisi saya nanti ke kelas Ibu bersama Ibu di kelas itu tentang mengidentifikasi ciri teks biografi dan struktur ya, tentang teks biografi. Nah, tentang tujuan yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira apa yang hendak Ibu kembangkan di kelas nantinya Ibu ya? Mengenai apa yang akan saya kembangkan Pak sesuai dengan tujuan tadi, itu yang pertama nanti saya akan siswa dapat mengidentifikasi ciri teks biografi dari materi teks biografi yang telah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, siswa nanti bisa mampu mengidentifikasi struktur teks biografi dari penjelasan-penjelasan yang terkait dengan materi teks biografi yang saya sampaikan. Jadi yang mau dikembangkan siswa dapat mengidentifikasi tentang ciri-ciri teks biografi dan mengidentifikasi tentang struktur teks biografi itu sendiri ya Bu ya. Nah, kemudian tentunya ada dong strateginya ya Bu ya yang akan diterapkan di kelas nanti dalam pembelajaran tentang teks biografi. Kira-kira apa strategi yang disiapkan? Ya. Saya akan mempersiapkan Pak strategi yang mungkin sangat sederhana Pak bersama mahasiswa. Yang pertama itu mungkin saya memberikan kepada siswa yang di awal pembelajaran saya berikan semangat terlebih dahulu Pak. Semangat pada siswa biar mereka itu semangat dalam belajar yang berupa yel-yel seperti itu deh. Kita semangat dan memberikan yel-yel di awal. Kemudian setelah mereka nanti semangat Pak, lalu saya melanjutkan siswa tersebut mungkin dengan pembagian kelompok Pak. Jadi kelompok kecil saja dulu. Nah, kelompok kecil misalnya satu meja saja, 2 orang seperti itu. Berpasangan iya, berpasangan saja Pak ya. Kemudian saya nanti akan menyuruh mereka siswa untuk membaca buku paket yang sudah tersedia yang pegangan mereka. Di situ ada materi tentang teks biografi tersebut. Kemudian nanti siswa akan saya berikan berupa lembaran-lembaran contoh tentang teks biografi tokoh. Tokoh yang seperti tokoh dalam bidang sastra atau dalam bidang nasional. Ini nanti saya berikan tentang biografi tokoh Insinyur Soekarno. Mungkin satu lagi nanti akan saya berikan tentang tokoh sastrawan Indonesia yaitu Hairil Anwar. Iya. Jadi itu strateginya ya Bu ya, mulai dari membuat semangat dulu dengan yel-yel. Jadi setelah anak siap dengan kesiapan belajarnya, Ibu membagi kelompok secara berpasangan tadi ya Bu ya, kemudian memberikan contoh itu tidak hanya satu ternyata ya Bu, bisa dari tokoh-tokoh di bidang-bidang tertentu yang lainnya. Berarti di sini nanti arahnya memberi kebebasan kepada anak, terserah pada siapa yang mau ikut. Kalau saya perhatikan ini sudah mengarah ke pembelajaran diferensiasi nih Bu, tentang kesiapan anak dan keminatnya sesuai dengan keinginan dia belajar kemana gitu ya. Pelajaran terkait dengan pembelajaran biografi. Nah, setelah strategi-strategi yang akan dilakukan, mungkin Bu nanti penerapannya pakai metode dan bervariasi ya. Jadi kalau dari
sendiri, Jadi kira-kira ya kendala apa yang menurut Ibu nanti akan terjadi dalam pembelajaran? Kalau menurut saya Pak, kalau kendala dalam pembelajaran itu pasti ada. Iya. Salah satunya itu Pak, menurut saya kendalanya mungkin siswa ini namanya kurang konsentrasi, belajar kurang fokus. Nah, tadi kan udah saya suruh Pak membaca paket, nanti ada saya tanda-tanda sudah saya berikan, maka kurang konsentrasi. Ada juga sebagian siswa, tapi ada juga beberapa siswa yang konsentrasi. Nah, itu tadi salah satu kendalanya Pak. Kemudian tadi masih kurangnya juga apa namanya Pak, media pembelajaran. Seperti itu. Kurangnya media pembelajaran. Kalau saya dengar dari cerita Ibu, kendala yang akan muncul ini ada dua ya. Tapi fokus pertamanya tadi, kendala yang pertama kemungkinan Ibu beranggapan anak ini kurang konsentrasi ya. Kedua yang mungkin media pembelajaran kurang. Nah, kira-kira ada nggak cara untuk cara yang sudah Ibu persiapkan ini untuk anak bisa konsentrasi? Menurut saya Pak ada caranya, itu nanti mungkin ada respon nanti biar anak konsentrasi, seperti memberikan semangat seperti Yeriel tadi Pak, diulang lagi atau sebagai hiburan nanti di tengah pembelajaran biar mereka tidak ngantuk atau tidak atau kurang fokus seperti itu. Dan saya akan memberikan mereka sedikit hiburan. Nah, sama-sama memberikan hiburan biar fresh lagi mereka Pak. Nah, biar saya juga mengingatkan juga biar mereka konsentrasi, biar lagi diadakan hiburan seperti tadi Pak ya, misalnya pertengahan pembelajaran kita mengadakan seperti yang tadi juga boleh seperti sebuah atau seperti permainan. Nah, biar mereka semangat lagi, biar bisa lagi melatih konsentrasi mereka. Sangat luar biasa Bu, ini berarti penerapan pembelajaran pada murid Bu yang apa namanya membuat suasana kelas nyaman, aman dan semangat ya. Jadi mereka tidak hanya fokus pada buku saja pembelajaran, misalnya kalau mendengar saja, tapi mereka juga nanti aktif dalam apa namanya untuk melatih konsentrasi mereka juga diberikan hiburan seperti itu Pak ya. Sangat setuju. Ya, saya kayaknya tidak sabar ini bersama edukasi nanti. Nah, kira-kira tingkat keberhasilan dalam pembelajaran teks biografi ini kira-kira bagaimana tingkat keberhasilannya? Saya Pak, itu kan teks biografi ini bisa tergolong pelajaran yang masih mudah ya Pak ya, bisa dipahami lah seperti itu. Karena itu tokoh-tokoh yang menceritakan tentang riwayat kehidupan tokoh yang ditulis oleh orang lain seperti itu. Jadi dan contoh-contohnya juga sudah banyak Pak yang bisa dilihat pada anak-anak tersebut. Jadi menurut saya tingkat keberhasilan ini bisa lah 80% ya Bu ya. Apalagi tadi di awal sudah disesuaikan dengan minat mereka ya, terserah mau coba yang mana dan pasti anak lebih semangat itu menuliskan ya Bu ya. Ya semoga Bu nanti dalam observasinya saya lihat penerapan dan apa tadi strateginya apa diterapkan dan berhasil dengan lancar ya Bu. Ya kapan kita bisa Bu dalam penerapan kelas waktunya Pak? Ya kapan ya? Waktunya besok di hari Selasa, 28 Maret 2023. Les ke 78. Les 78 les 78 ya. Mudah-mudahan walaupun les terakhir tetap semangat siswa dan gurunya. Ya, siap. Kita berasa begitu. Semoga apa yang kita harapkan berhasil. Ya, terima kasih Bu untuk pembicaraan di awal observasi ini. Saya sudah mendapatkan informasi yang jelas mulai dari tujuan, kemudian apa yang dikembangkan, bagaimana strateginya, kemudian Ibu tahu kendalanya yang akan muncul dan sudah tahu mengantisipasinya. Semoga dapat berjalan dengan lancar pembelajaran besok di kelas pada praktiknya, pada praktik pembelajarannya. Ya, terima kasih Bu atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mulai pembelajaran kita biasa ya nak mengenalkan Yel. Halo. Hai. Hello. Semangat pagi. Luar biasa. Apa kabar semua? Sehat, semangat, dan bahagia. Mau belajar? Ya. Sambil tersenyum lah. Mau belajar? Ya. Senyum itu adalah ibadah. Ayo bergerak, ayo bergerak, Indonesia maju. Guru bergerak, Indonesia maju. Guru bergerak, Indonesia maju. Geografi. Nah, sekarang ini mau bertanya. Jadi kan ada yang bilang udah pernah baca ya kan, ada yang pernah dengar di mana di media sosial dan sebagainya. Nah, siapa yang tahu apa itu teks geografi? Ya, tadi dulu ya. Geografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya, bagus. Siapa namanya? Fitri. Ada yang mau menambahkan? Salam sehat, salam kuat, salam bahagia. Geografi adalah riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dwi, misalnya kan? Siapa yang menulis? Orang lain itu siapa? Kinar misalnya. Itu adalah biografi. Nah, ada satu lagi. Kalau yang menulis sendiri itu apa namanya? Itu orang yang ditulis sendiri oleh kita sendiri. Apa namanya? Autobiografi. Autobiografi ya. Itu ya. Dengar? Ngerti? Oh iya. Lanjutkan. Tujuan dari kita mempelajari ini ya. Satu, mengidentifikasi ciri-ciri. Ini tujuan yang mau kita bahas ya. Ciri-ciri apa? Teknologi. Harus ada tujuan dulu ya, biar bisa maju. Dua, mengidentifikasi apa di tengah? Struktur ya, struktur. Nah ini dulu ya. Salam sehat, salam kuat, salam bahagia, guru penggerak semua. Salam sehat, salam Oh ya, Sepia, salam Riwayat hidup seseorang yang tokoh terkenal atau orang yang memiliki prestasi istimewa yang ditulis oleh orang Ayo itu sendiri. bergerak, bagus. Ada yang bisa menambahkan? ayo bergerak, Tadi kan ada ya? ayo bergerak. Tidak tokoh terkenal atau orang sukses. Namun geografi umumnya itu menceritakan orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan Indonesia. Jadi jawaban kamu bisa semua orang tidak? Tidak ya? Orang-orang tertentu yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan orang sukses. Pasti ada? Pasti ada? Proses ya kan? Prosesnya. Nah, proses itu tidak selalu baik.
lika-liku laki-laki yang tak laku. Itu siapa? Kita orang sana ya kan? Tuh, dia ada rentangannya, tantangannya. Nah, disitulah kita melihat, ya. Nah, seorang tokoh tadi, ya, apa di tokoh? Orang yang terkemuka, terpandang. Makanya dia bincang biografi tokoh, ya kan? Tidak semua orang bisa tokoh dalam berbagai bidang. Contohnya bidang apa? Bidang seni. Apalagi? Bidang musik. Ini musik. Bidang ilmu pengetahuan. Coba. Salam sehat, salam kuat, salam bahagia, bergerak semua. Ayo bergerak, ayo bergerak, Apa itu? ayo bergerak. Berdasarkan cerita ya. Nah, menceritakan yang bercerita, yang berdasarkan kisah. Berarti tidak boleh di dia harus sebenarnya real ya, bahasa kerennya ya. Real berarti harus yang benar-benar jadi nyata. Tidak boleh rekayasa, tidak ada kebohongan di situ. Nah, tidak boleh ada kebohongan. Misalkan prestasinya 10 ya 10. Kalau hanya 1 ya 1. Jangan tambah-tambah lagi. Jadi mentang-mentang nanti yang membuat biografinya yang saudara kamu misalnya kan? Guru bergerak, Indonesia maju. Orientasi adalah awal mula kelompok tersebut atau Salam sehat, salam kuat, Pandangan pertama. bahagia, Yang pertama ya. salam sehat, salam kuat, Apa tadi satu lagi? salam bahagia, cerita Ya, dari tokoh awal ya. Nah, tentang apa itu biasanya? Mengenal diri sama tokoh ya. Iya, hidupnya yang data-data pribadinya, ya, keluarganya. Iya. Indonesia maju. Mau tepuk tangan? Indonesia maju. Guru bergerak, Indonesia maju. Yo ayo bergerak, yo ayo bergerak, yo ayo bergerak. Indonesia maju. Guru bergerak, Indonesia maju. Guru bergerak, Indonesia maju. Semua keluarkan suara. Ya, kembali lagi ke presentasi ya. Ya, 1, 2, 3.
Ayo bergerak untuk Indonesia maju. Biografi tokoh, ya kamu bisa memilih yang mana ya. Bebaskan kepadamu mau yang mana, kamu tokoh yang mana. Serah. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang biografi Buya Hamka. Langsung saja akan dibacakan oleh teman saya. Profesor. Salam bahagia, guru penggerak semua. Ayo bergerak. Organisasinya dia mengenalkan si Buya Hamka sama kapan dia lahir dan juga di mana lahirnya, terus sama meninggalnya, terus peristiwa dan masalahnya itu dia karena dibayangin nama besar ayahnya, dia meninggalkan pendidikannya tawalid yang di Padang, terus menempuh perjalanan ke Jawa dalam usia 16 tahun. Prestasinya ada. Prestasinya yaitu sebagai profesor, dokter, terus sebagai ketua majelis ulama Indonesia, terus dia juga berkiprah dalam berperang itu apa namanya waktu Jepang di Indonesia. Dalam bidang sastrawan juga Bu. Terus realisasinya yang bentuknya ya. Ada bentuknya. Ada. Sekarang Toko Buya Hamka dijadikan film. Ada. Jadi apa yang bisa kamu pelajari dari tokoh tersebut? Dari pelajari dari tokoh ini, dia nggak pantang menyerah Bu. Kan dia ditolak di sekolah Muhammadiyah Bu. Karena itu dia mempelajari bahasa Arab dalam mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak belajar sendiri. Jadi bisa kamu ambil itu contoh ya dari Hamka tersebut. Bisa jadikan panutan ya, untuk jadikan panutan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Benar? Iya. Bagus. Bergerak, Indonesia maju. Semangat belajar hari ini? Senang? Bahagia? Mari kita bersemangat. Senyumnya akan semakin semangat ya. Demikian anak pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat ilmu, kita mendapat ilmu dan juga mendapatkan sesi yang akan belajar hari ini ya. Ya, ibu akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak. Ya, sehat Bu. Alhamdulillah Pak. Ya, semoga kita bahagia selalu. Nah, ini perjumpaan kita yang ketiga kalinya ya Bu ya. Pertama kemarin kita sudah pra-observasi, itu ada percakapan di awal. Saya sudah mengetahui tujuan pembelajaran Ibu, strategi apa yang mau Ibu sampaikan di kelas. Kemudian di hari kedua saya juga sudah membersamai Ibu di kelas dalam praktik mengajar Ibu di kelas. Saya observasi, saya amati. Nah, situ saya lihat sih gembira dan bahagia, sangat menyenangkan. Nah, kira-kira ya Bu, berhubungan dengan tujuan pembelajaran kaitan dengan materi biografi ya Bu kemarin ya. Teks biografi. Nah, dalam percakapan pasca observasi ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang
bagaimana praktik mengajar Ibu di kelas. Terkait tujuan pembelajaran, kira-kira sudah tercapai Bu tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, menurut saya Pak, tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Iya. Siswa dengan tujuan tersebut, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks biografi, dan yang kedua, siswa sudah dapat mengidentifikasi struktur teks biografi. Iya. Wah, sangat puaslah rasanya Bu ya mungkin ya kalau sudah tercapai. Alhamdulillah. Iya. Kira-kira tingkat ketercapaiannya itu bisa Ibu sebutkan? Ya, tingkat ketercapaian itu Pak, menurut saya siswa sudah mampu memberikan yang terbaik dari apa yang saya sampaikan, yang saya suruh mengerjakan, kemudian sudah menjawab apa yang saya tanya. Lalu mereka Pak ya semangat lah dalam mempelajari teks biografi tersebut. Berdasarkan apa Bu penilaian tadi Ibu lakukan di kelas? Penilaian yang saya lakukan di kelas tersebut adalah berdasarkan pengamatan saya Pak. Berarti ada format pengamatan ya? Iya, ada yang format pengamatan yang saya amati. Saya merasa senang sekali menyatakan sudah tercapai ya Bu tujuan pembelajarannya. Nah, kira-kira Ibu menyatakan keberhasilan itu berdasarkan apa Bu? Ya, Pak, itu berdasarkan format-format penilaian yang sudah saya buat Pak. Seperti penilaian pribadi, kelompok kecil, Iya. kemudian ada seperti produk. Nah, itulah Pak, seperti itu. Wah, bagus sekali ya Bu. Berarti sudah lengkap ya format penilaian itu. Kalau dirata-ratakan kira-kira sudah sampai tingkat nilai berapa gitu Bu anak-anak dalam tujuan pembelajaran tadi? Ya, kalau sudah dirata-ratakan Pak, sudah yang saya sudah nilai ya Pak, dari siswa bisa mereka mendapat 80 ke atas ya Pak. Wah, bagus sekali. Pasti kalau saya jadi muridnya pun saya senang dengan pelajaran Ibu gurunya. Nah, strategi kemarin Bu yang kita bicarakan di observasi ini, kira-kira sudah Ibu terapkan itu Bu ya? Menurut saya Pak, sudah Pak. Sudah saya terapkan strateginya. Seperti ya Pak, yang pertama itu Pak, langkah pertama saya ya mengabsen dulu ya Pak ya siswa. Berdoa. Cek kehadiran ya Bu. Iya, cek kehadiran. Kemudian saya memberikan motivasi di awal, seperti memberikan yel-yel gitu Pak. Iya. Nah, mereka semangat di awal, semangat belajar mereka. Nah, setelah itu saya memberikan materi-materi hubungan tadi dengan teks biografi tersebut. Kemudian ya siswa tadi ya saya ajaklah mereka seperti menjawab pertanyaan. Iya. Nah, kemudian nanti saya suruh juga ke depan menuliskan tentang yang apa yang saya tanya. Berarti nanti, ya ada juga nanti waktu mereka menulis itu Pak, ada juga nanti saya cek tulisan mereka sesuai nggak dengan EYD. Iya betul. Seperti itu, apa huruf besar, huruf kecil, tanda bacanya. Iya. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih ya Bu. Jadi dari pengamatan observasi yang saya lakukan bersama Ibu di kelas, ini ada catatan observasi saya. Ya, di sini aspek dan strategi pengembangan Ibu terhadap murid itu dari yang Ibu ceritakan semua cocok dengan catatan saya, membagi kelas, membuat siswa siap, mengajak siswa bersyukur dengan berdoa, kemudian kebersihan kemarin Ibu juga ingatkan ada sampah atau tidak ya Bu. Kemudian kalau belum masih ada sampah silakan dibersihkan, Ibu mengingatkan itu. Kemudian membagi kelompok kecil untuk berdiskusi, kemudian juga Ibu membagikan berbagai materi mulai buku paket, kemudian Ibu membuat selebaran itu dari strategi yang Ibu utarakan di awal. Saya catat ini ada Ibu lakukan, presentasi juga ada, kemudian produk-produk berbagai sesuai dengan minat mereka apa, dan itu sudah juga ada catatan saya. Nah, itu bagus sekali Bu, urutan strateginya sudah Ibu lakukan sehingga tujuan pembelajarannya tercapai ya Bu ya. Kemudian kita bicara ada kendala kemarin Ibu khawatirkan ya tentang apa itu ya, anak susah konsentrasi ya Bu ya. Kira-kira bagaimana itu Bu? Bisa teratasi waktu pembelajaran itu? Iya, menurut saya Pak, mudah-mudahan bisa teratasi Pak.
saya membuat strategi seperti untuk tadi ya susah berkonsentrasi, khususnya pada jam-jam nanti sudah pertengahan itu Pak. Iya, saya lihat seperti itu. Tengah sampai akhir itu biasanya. Nah, jadi saya membuat strategi kepada siswa biar melatih konsentrasi mereka kembali. Saya memberikan seperti hiburan lah gitu Pak. Hiburan ya Bu. Hiburan. Inilah Pak, membuat hiburan biar mereka itu bisa lagi konsentrasi, bisa ceria lagi, bisa semangat lagi seperti itu. Iya, sangat. Seperti permainan lah gitu atau menyanyi bersama. Iya Bu, terima kasih. Wah, sangat menyenangkan sekali pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kemudian kira-kira terjadi kendala lain nggak menurut Ibu waktu pembelajaran kemarin? Kendala atau ya, tantangan lain ada? Iya, ada juga sih Pak. Apa itu? Tantangannya seperti ini Pak, ada siswa kadang yang dia tidak mau menjawab apa yang saya tanya. Iya. Itu saya kurang pasti juga Pak, apa masalahnya kan gitu ya. Jadi kadang dia diam saja. Berarti itu. Ibu memperhatikan ada siswa yang mungkin dia sebenarnya mampu ya Bu, cuman kok diam saja. Mampu, tapi dia tidak mau gitu Pak. Nah, menjawab. Gitu. Kira-kira menurut Ibu ada nggak ke depannya itu nanti solusinya atau apa yang akan Ibu lakukan? Nah, kalau menurut saya Pak, ada ya Pak ya. Iya Pak, seperti nanti kita mengadakan pendekatan pada siswa tersebut seperti itu Pak. Iya Bu, bagus sekali. Kita pribadi kan Pak, kalau dia entah ada masalah kan Pak di rumah kan gitu kan. Jadi kita mengadakan pendekatan, biar nanti siswa tersebut mau untuk menjawab terbuka walaupun dulu. Hanya sedikit gitu yang disampaikan kan Pak. Kan diharapkan akan menambah kemauan dia untuk menjawab berikutnya Bu. Iya, sangat bagus sekali Bu solusi yang akan Ibu terapkan pada siswa yang malu-malu tadi ya Pak ya, punya kemampuan ya. Dari pembicaraan ini Bu, saya semakin tertarik loh dengan strategi yang Ibu bawakan di kelas, kayaknya menginspirasi dan semangat gitu ya. Nah, kira-kira kedepannya ada nggak rencana Ibu untuk meningkatkan pembelajaran tersebut? Ya, rencana saya sih ada Pak. Untuk meningkatkan strategi pembelajaran biar siswa lebih bermakna lagi Pak ya, lebih berkesan lagi tentang pelajaran khususnya tadi teks biografi tersebut. Mungkin saya akan memberikan 3 cara lah Pak ya. Seperti ya, apa itu? Misalnya dengan cara audio. Oh iya, pakai audio ya Bu. Ya. Kemudian visual. Dan yang ketiga dengan cara kinestetik. Oh, jadi semua kena ya Bu, kebutuhan siswa. Ada yang ingin melihat, paham, mendengar paham, juga dan bergerak. Ya Bu. Oke, sangat bagus. Jadi sekali. Dibebaskan gitu kan Pak. Iya. Semakin menarik itu saya rasa ya Bu. Baik Bu, pembicaraan ini semakin asik saya rasa ya Bu ya. Iya, Terima kasih saya sudah diberi kesempatan bersama pembelajaran Ibu di kelas. Saya dapat inspirasi baru ini, belajar juga banyak dari Ibu tentang pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira Bu di akhir sesi ini pembicaraan pasca observasi, kira-kira apa ya yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Saya sangat senang ya Pak ya. Kan Bapak sudah mengadakan supervisi. Ini kan supervisi akademik ya Pak. Iya betul. Nah, jadi Pak, kalau menurut saya yang ada di pikiran saya, supervisi akademik itu kan kita mungkin tegang ya Pak ya kalau di supervisi gitu. Kayak menakutkan ya Bu, iya, beban ya. Menakutkan beban gitu kan Pak. Nanti bagaimana ya? Nah, udah benar atau belum yang saya sampaikan? Nah, bagaimana? Jadi kita kaku mungkin ya Pak ya, tegang. Iya. Jadi kalau menurut saya yang supervisi yang Bapak lakukan ini, saya merasa ini Pak senang aja gitu, enjoy aja lah biasa. Karena yang Bapak lakukan berbeda dengan supervisi yang ada di benak saya tadi seperti itu Pak. Nah, jadi saya merasa saya itu mendapatkan pengalaman yang luar biasa lah Pak. Nah, saya bisa santai, saya mendapatkan pelajaran yang berharga juga setelah di supervisi tersebut, bisa mengembangkan lagi cara mengajar saya mungkin Pak. Bisa menambah lagi nanti media-media pembelajaran yang baru. Seperti itulah Pak. Iya, terima kasih Bu.
Memang benar Bu, tujuan untuk supervisi ini sebenarnya bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran, tetapi lebih berat untuk menggali potensi yang ada bersama diri kita sebagai guru, untuk mengembangkan potensi apa yang ada. Sebenarnya semua sudah ada sama diri Ibu sebagai guru tentang strategi apa, tinggal kita untuk mengembangkan bagaimana dan menemukan solusi-solusi terhadap masalah yang ada di kelas. Ya, dengan percakapan ini Bu, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu juga bisa membuat supervisi pada muridnya dengan cara tadi kayaknya udah Ibu mau terapkan ya, pendekatan kepada murid supaya dia tidak takut dan mau terbuka, akhirnya mau seperti teman-temannya sesuai dengan harapan Ibu bisa belajar dengan semangat. Oke, terima kasih Bu. Semoga kita menjadi guru-guru yang hebat ke depannya dengan menerapkan dan terus mengembangkan potensi kita yang ada pada diri kita. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.